Nah, sekarang bagaimana ini bentuk seahorse kuda laut bisa terbentuk, ya? Bagaimana bagian yang besar ini di atas, kemudian bawahnya hanya ekor ini bisa menopang cukup besar. Ini perlu ketelitian, kecermatan di dalam membuat rangka. Kalau kita mau membuat styrofoam dibentuk seahorse seperti ini, ya, dibentuk, dipotong, diikat segala macam, kemudian kita berdirikan. Setelah ditutup dengan margarin, dia akan menambah beban, menambah berat. Apakah styrofoam ini kuat, kokoh untuk menopang? Yang ada pasti patah. Oleh karena itu kita perlu pertimbangkan, ada kombinasi rangka yang bisa kita bikin. Boleh dengan styrofoam, kemudian kita topang dengan besi, ya, diikat dengan kawat, ya, seperti itu. Kalau di dalam kompetisi internasional, ini juri-juri biasanya patung-patung ini ditusuk dengan benda tajam, jangan-jangan di dalamnya ada styrofoam, ya. Tapi kalau kawat, rangka kawat besi itu mereka lebih appreciate, ya. Oleh karena itu ini saya sekedar contoh dari patung ini saya membuat dari rangka kawat, ya, dari rangka kawat. Di sini bisa terlihat ada tick block. Tick block ini kurang lebih ada 18 mili atau ada kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ketebalannya. Perlu tick block yang kuat karena triplek itu ada yang triplek tipis, ada yang tebal. Nah, tapi ini tick block atau multiplek bisa kita pakai, ya. Itu kemudian kita bisa ambil besi, ya, lurus ini ditusuk ke kayu. Tusuk ke kayu, apalagi yang bisa dibaut, itu akan lebih kokoh lagi kita punya rangka. Nah, saya di sini menggunakan kawat, ya. Kawat yang saya gunakan ada tiga ukuran kawat. Mulai dari yang besar ini, ya, mulai yang besar ini kurang lebih 4 sampai 5 mili, hampir setengah senti kawat. Kalau ada yang lebih tebal lagi dari itu, lebih leluasa kita membentuknya. Nah, kemudian ada yang kecilnya, ini terlihat ada kawat di bawah ini kurang lebih 3 mili. Kemudian untuk mengikat, mengencangkan, saya menggunakan yang lebih kecil lagi, ya. Nah, untuk mengikat saya bisa ambil tang untuk membuat kokoh ikatan-ikatan ini. Nah, jadi dari rangka step by stepnya bisa dilihat nanti di slide bagaimana saya membuat rangka tersebut, ya, membuat rangka tersebut kemudian dibentangkan dengan diikat kawat, dibentangkan ke kanan kirinya. Ke kanan kiri ini ada kawat, ke depan ke belakang ada kawat, ya. Ini saya ikat betul kawat tersebut, jadi dipanteng, ya, istilahnya. Jadi kanan kiri depan belakang ini oleh kawat. Nah, ini tidak ada kawat yang tembus ke bawah, tetapi saya gunakan dibentang dengan paku, ya, kawat paku depan belakang juga dibentangkan paku, jadi tidak menembus kayu. Nah, dari kawat besar ini saya bentuk terutama di sini, terutama di bagian badan ini saya bentuk kawat, ya, yang nanti akan diikat satu sama lain kawat-kawat itu, ya, sehingga membentuk rongga kawat. Ini kalau saya bisa lihat di sini, ya, ini kawat yang sudah dibentuk, ya, kemudian saya tempel dengan lakban kawat-kawat tersebut,
ditutup dengan lakban, kemudian saya tempelkan lempengan-lempengan styrofoam untuk membuat gemuk, karena kalau kita asal kawat saja kemudian ditutup dengan fat, akan banyak fat yang terpakai, maka akan lebih berat. Oleh karena itu saya dibantu dengan styrofoam beberapa lempeng, sambil saya bentuk dengan cutter, dan setelah itu saya tutup dengan lakban. Ditutup dengan lakban, barulah ini sudah terbentuk secara dasar, bentuk dasar, dan barulah ditutup dengan fat. Ya, ini kawat ini mulai dari sini cukup besar kawatnya sampai kepada ekor. Dan juga ada kawat yang membentang ke bawah. Ini kejelian kita, kecermatan kita membuat rangka itu penting, ya, diikat satu sama lain yang kuat, kemudian dibantu dengan styrofoam, dengan lakban, ya. Ini sudah tutup dengan lakban, baru kita leluasa menutup dengan fat. Oke, itu dari rangkanya.